Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas TID akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul CIKMON, yaitu Chicken Monitor. Nah, di kanan saya ada Trisaktiani, saya sendiri Muhammad Hafiz Asifah, dan saya Iin Sumarni. Langsung saja ke rangkaian. Memperkenalkan diri, nama Muhammad Hafiz Asifah. Kali ini saya membuat rangkaiannya di sini. Pertama ada ESP32, selanjutnya ada MQ135 yang dihubungkan ke pin 13, ada LDR yang dihubungkan ke pin 34, selanjutnya ada DHT11 yang dihubungkan ke pin 5. Selanjutnya ada pin 4 yang menampilkan 4 komponen. Jadi ini untuk simulasi aja, bukan real time-nya. Untuk pertama itu ada kipas masuk, dia pakai lampu yang biru ke pin 16. Selanjutnya ada kipas keluar berwarna merah LED-nya, dia ke pin 16. Selanjutnya ada lampu penerangan yang diwakilkan lampu hijau ke pin 4. Selanjutnya ada lampu penghangat warna oranye ke pin 2. Selanjutnya ada servo yang dihubungkan ke pin 26. Nah, servo itu hidup dari kondisi dari sensor MQ135-nya. baik, saya Trisaktiani. Di sini saya akan menjelaskan untuk source code-nya. Nah, untuk source code-nya sendiri di sini untuk pin-pinnya itu sudah dijelaskan oleh Hafiz langsung di bagian alatnya. Saya akan menjelaskan di bagian penggunaan logikanya. Nah, di sini itu pertama ada setting threshold value-nya. Untuk suhu normal minimalnya itu ada di 25 yang nanti bakal menjalankan kondisi tertentu jika mencapai batas minimal. Untuk suhu normal maksimalnya itu ada 32, kemudian gas threshold-nya itu ada 400 dan LDR threshold-nya itu di 2000. Nah, di sini untuk servo kecepatan servonya itu di servo stopnya 90, servo forwardnya itu ada di 180. Untuk timingnya itu di sini sensor intervalnya ada di 5 detik yaitu 5000, kontrol interval juga ada di 2000 atau di 2 detik. Nah, untuk status komponen itu sensor logiknya, status kipas intake itu false, status kipas exhaust itu false, status lampu penghangat false, status lampu penerangan false, status conveyor itu false. Nah, di sini untuk void setup-nya menggunakan serial begin-nya 115.200 baud rate, kemudian initial DHT kita harus digunain karena kan kita menggunakan DHT, jadi DHT.begin. Kemudian initialis servo itu servo conveyor-nya itu attach, terus dia bakal ngebaca untuk servo stop. Initialis pins-nya itu pin mode, untuk lampu penghangat itu output, lampu penerangannya sebagai output, LED kipas masuk itu output, LED kipas keluar sebagai output, kemudian LDR pin itu input karena dia membaca sensornya. MQ2 itu atau MQ135 yang kita gunakan itu sebagai input. Kemudian digital write, semisal lampu penghangatnya itu kan output dibuat low semua, untuk lampu penerangan kipas masuk juga low, LED kipas keluar juga low. Nah, ini untuk serial print ini yang akan tertampil di sini di serial print saat kita running alatnya. Kemudian connect to WiFi, kalibrasi MQ2-nya karena kita menggunakan sensor MQ2, jadi kita butuh kalibrasi sensor, void kalibrasi sensor dengan delay-nya itu 2 detik. Di sini untuk void loop logikanya, pembacaan logikanya itu baca sensor. Untuk float suhunya itu kita baca DHT rate temperatur, kemudian float kelembapan itu DHT rate humidity, gas value itu analog rate di pin input MQ2 yang udah kita deklarasiin sebelumnya. LDR value itu analog rate LDR pinnya tadi sebagai input. Kemudian jika suhunya itu jika suhu dan kelembapannya itu tidak terbaca, dia bakal mencetak tulisan di serial print ini tuh error DHT sensor tidak terbaca dengan durasi delaynya itu 2 detik setiap pesan yang dikeluarkan. Nah, untuk logika kontrol sensornya itu ada 6 kondisi, di mana di sini jika suhu tinggi dengan suhu lebih dari suhu normal yaitu 35 derajat tadi. Kemudian suhu normalnya itu jika suhu lebih dari sama dengan suhu normal minimal, dan jika suhu kurang dari sama dengan suhu normal maksimal. Jadi dia di antara suhu minimal dan suhu maksimal.
Kemudian suhu rendah ini apabila suhu lebih dari suhu normal atau minimal, jadi di bawah 25 derajat. Kemudian gas tinggi ini jika gasnya melebihi threshold atau 400. Kemudian status berdasarkan sensornya itu, jika suhu tinggi dan gas tinggi, maka status kipas intake-nya itu bakal true atau bakal on, status kipas exhaust-nya juga bakal on, kemudian status lampu penghangat false, status conveyor-nya itu false. Karena di sini suhu tinggi kan berarti butuh udara, kemudian gas tinggi ini juga harus dikeluarkan, jadi kipas dua-duanya hidup dan lampu penghangatnya mati karena dia sudah keadaannya sudah hangat. Kemudian else if yang kedua itu, jika suhu tinggi dan gas tinggi maka kedua kipas hidup dan lampu penghangatnya mati, conveyornya itu true karena dia kalau gasnya tinggi itu berarti mendeteksi gas amonia yang cukup banyak, berarti kotoran ayamnya itu banyak, jadi conveyornya hidup untuk membuang kotoran ayamnya. Else if yang ketiga, kondisi 3 itu suhu normal dan gasnya tinggi, maka kedua kipasnya untuk mengeluarkan udara dan memberi udara dingin itu hidup semua. Lampu penghangatnya false, conveyornya itu false. Kemudian else if suhu normal dan gas tinggi, status kipas intake itu false, status kipas exhaust itu true karena kan dia gasnya doang yang tinggi, jadi hanya membuang udara untuk menghilangkan aroma baunya itu. Kemudian lampu penghangatnya itu false, status conveyornya true karena gas tinggi, jadi untuk membuang kotoran ayamnya. Else if untuk kondisi 5 itu suhu rendah dan gas tinggi, di kipas intake-nya itu false, kipas exhaust-nya itu true, status lampu penghangatnya itu true, status conveyor-nya itu false. Kemudian else if suhu rendah dan gas tinggi, status kipas intake-nya itu false karena suhunya rendah, exhaust-nya ini true untuk gas tinggi, status lampu penghangatnya itu true untuk menghangatkan karena udaranya rendah, dan status conveyor-nya true untuk membuang kotoran untuk meminimalisir gas amonia yang tinggi. Nah, ini untuk print manualnya. Untuk settingan serial printnya, delay-nya di serial monitor tuh setiap 1000 atau 1 detik seperti ini. Untuk serial print yang terbaca, dia bakal menampilkan data sensor, suhunya itu berapa derajat, kelembabannya berapa persen, gasnya itu tinggi atau tidak, kemudian cahayanya berapa, LDR. Kemudian untuk lampu penerangannya itu kondisinya hidup atau mati, penghangatnya hidup atau mati, intake-nya mati atau hidup, dan conveyor-nya itu posisinya jalan atau stop. Tuh. Nah, ini untuk ke bawah ini adalah fungsi untuk kirim data sensor. Karena kami menggunakan dashboard monitoring, jadi ini digunakan untuk mengirimkan data sensor yang disimpan. Sensor membaca dan menyimpan di database yang nantinya bakal ditampilkan di dashboard kami. Gitu. Nah, ini untuk kontrolnya di dashboard. Jadi di dashboard juga bakal bisa menampilkan atau mengontrol secara manual. Baik, cukup sekian untuk bagian source code. Untuk bagian dashboardnya dan bagian lain akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Iin Sumarni. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait flowchart dari sistem kami. Jadi ini untuk flowchart update-nya. Yang pertama ini kita memulai startnya, kemudian inisialisasi ESP32, sensor DHT22, MQ135 dan LDR. Selanjutnya inisialisasi modul relay dan perangkat, yaitu ada lampu, kipas, dan juga motor. Selanjutnya baca suhu dan kelembapan memakai sensor DHT22. Setelah itu membaca gas amonia, yaitu MQ135. Selanjutnya baca cahaya atau LDR. Kemudian ada kondisi LDR deteksi gelap. Jika iya, lampu penerangan akan on. Jika tidak, lampu penerangan ini akan off. Nah, selanjutnya ini kan ada kondisi suhu tinggi dan gas tinggi. Jika iya, kipas intake akan hidup, kipas exhaust akan hidup juga, dan conveyor juga hidup. Nah, kalau tidak, suhu rendah dan gas tinggi, maka kalau iya nih, lampu penghangatnya on, kipas exhaustnya on, kemudian conveyornya on. Selanjutnya ada kondisi kalau misalnya suhu rendah dan gasnya itu nggak tinggi, di sini ada kondisi suhu rendah dan gasnya rendah. Kalau iya, lampu penghangatnya akan on, kipas intake-nya juga akan on. Selanjutnya, jika tidak
Jika tidak, suhu tinggi dan gas rendah, maka kipas exhaust-nya ini akan on, conveyor juga akan on. Setelah itu ketika suhu tinggi dan gas normal atau rendah, maka lampu penghangat akan on. Jika kondisinya stabil, semua perangkat akan off dan sistem berjalan, kemudian selesai. Ini untuk flowchartnya. Di sini saya akan melanjutkan dashboardnya. Pertama kita login dulu. Ini kenapa ada loginnya, karena supaya lebih aman dan ini supaya terenkripsi, dan juga ini fitur autentifikasi gitu walaupun cuma satu. Nah, ini untuk admin, nama username-nya ini admin, kemudian ini passwordnya, kemudian login. Nah, di sini terdapat dashboard pemantauan real time kandang ayam. Nah, di bagian beranda ini ada data sensornya, yaitu mencakup suhu, kelembapan, gas amonia, dan juga cahaya. Dan juga ada angka-angka dari data sensor tersebut. Selanjutnya ada status komponen. Kipas intake ini dia ada kondisi mati hidup atau mati, kemudian lampu penerangan, kipas exhaust, conveyor servo, dan juga lampu penghangat. Selanjutnya di sini ada grafiknya. Nah, grafiknya ini nanti ada grafik dari suhu, berapa derajat, kelembapannya juga, gas amonia, dan juga cahaya. Nanti di sini akan ada grafik-grafiknya. Selanjutnya di sini terdapat kontrol manual. Jadi kita bisa mengkontrol manual. Misalnya kipas intake-nya bisa kita klik jadi hidup gitu. Selanjutnya juga yang kipas exhaust, lampu penghangat, lampu penerangan, dan juga conveyor servo. Nah, untuk kontrol manual ini akan otomatis kembali ke mode auto setelah 5 menit gitu. Selanjutnya ini udah dijelasin semua dashboardnya. Di sana ada opsi untuk logoutnya, jadi tinggal klik aja ketika udah mengecek gitu dari dashboardnya. Kalau mau keluar tinggal klik logout. Nah, udah logout. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Baik, begitu saja untuk progres di minggu ini untuk kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.